Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Kin di channel With Love Kinsey. Rasanya sudah lama sekali nggak pernah menyapa ayah bunda dan para pendengar dari channel kami. Banyak hal yang ingin diceritakan dan pada episode kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman hamil kedua atau adiknya Kinsey, karena Kinsey anak pertama. Anak pertama kami, Kinsey, itu memiliki Down syndrome atau biasa disebut dengan trisomi 21. Nah, semoga harapannya cerita ini bisa menjadi pembelajaran dan juga informasi tambahan, khususnya untuk orang tua yang sebelumnya mungkin memiliki anak dengan Down syndrome dan merencanakan kehamilan selanjutnya. Walaupun perjalanannya tentu menantang dan banyak hal-hal yang menjadi concern, tapi semoga di cerita kali ini kita bisa mengemas dengan lebih sederhana dan bisa bermanfaat. Pertama-tama mungkin saya akan sedikit mengulas tentang Down syndrome. Ketika kehamilan pertama, saya itu rutin melakukan check up, mulai dari kehamilan ke-4 minggu sampai terakhir, dan itu tidak terdeteksi. Hal ini sangat mungkin. Kenapa mungkin? Karena USG itu memang akurasinya tidak 100%. Di luar USG itu juga ada mungkin ada hal-hal misalnya bagaimana alatnya, bagaimana kemampuan dari SDM yang menangani itu, yang yang melakukan pemeriksaan dan juga akurasinya. Jadi mayoritas orang tua anak dengan Down syndrome itu mengerti bahwa kehamilannya, bahwa anaknya memiliki Down syndrome itu ketika setelah dilahirkan. Walaupun teknologi saat ini memungkinkan orang tua untuk mengetahui lebih dini, yaitu sejak dalam kandungan, misalnya dengan pemeriksaan NIPT yang bisa dimulai dari trimester pertama, seperti itu. Pada kehamilan pertama, saya itu juga tidak terdeteksi. Dibilangnya sehat, ini baik, kayak gitu. Dan dengan keterbatasan wawasan yang saya tahu saat itu, saya percaya gitu. Jadi saya sudah sebenarnya pada waktu hamil Kinsey itu saya juga sudah menyiapkan. Jadi bukan hanya bertanya, dok perempuan atau laki-laki gitu. Yang biasanya kita kan biasanya orang tua itu lebih excited dengan gender anaknya, padahal banyak sekali yang bisa ditanyakan. Seperti saya menanyakan tentang kondisi langit-langitnya, apakah ada celah langit-langit. Kemudian saya juga menanyakan terkait apakah sinkron gitu ya, ukuran antara tangan, kepala, kemudian panjang tulang kaki, seperti itu. Saya juga menanyakan hal tersebut, tapi pada kondisi Kinsey itu rata-rata dibilangnya baik. Nah, ini bisa menjadi concern kita bersama dan juga orang tua yang untuk istilahnya, saya mengharapkan ibu-ibu itu juga mengikuti insting gitu. Jadi insting kita itu pasti berdasar. Kalau misalnya kita memiliki dokter kandungan yang sangat ramai gitu, sehingga kita memiliki jadwal konsul yang sedikit karena banyak antrian, kemudian kurang dalam memberikan informasi, itu juga perlu menjadi evaluasi gitu. Misalnya kita cari dokter yang ini karena sangat profesional, sudah konsultan tapi ternyata dalam penyampaiannya tidak cukup detail, seperti itu bisa menjadi evaluasi. Saran saya yaitu untuk berkonsultasi dengan satu dokter yang sama. Jadi orang tua yang saat ini dalam kondisi mengandung itu sebenarnya tuh harus mulai riset dari awal, atau bahkan sebelumnya ya, yang saat ini mungkin menyiapkan program kehamilan itu untuk riset dokter dari awal. Jadi ketika kita itu dokternya tetap, itu akan memudahkan kita untuk mengevaluasi dari awal sekali, mengetahui bahwa test pack itu garis 2, kemudian sampai trimester ketiga kalau bisa memang dokter tersebut yang kita percayai untuk menjadi provider kita sampai kelahiran, seperti itu. Beberapa hal yang saya temui itu adalah ketika dokternya berbeda-beda, maka tidak tersampaikan, ada yang miss, seperti itu. Ada yang miss, misalnya dokter pertama sebenarnya mendeteksi, ternyata dokter kedua tidak. Karena kan sebagai orang tua itu kan biasanya kita mencari opsi untuk benar nggak sih. Nah, itu untuk perpindahannya itu memungkinkan ada miss data atau mungkin salah tafsir kan. Baik,
Kali ini saya akan menceritakan proses dari awal ketika kami bersepakat, berkomitmen untuk memiliki momongan kembali, yaitu anak kedua kami. Jadi pertama-tama saya melakukan konsultasi kepada SPUG yang sudah saya riset sebelumnya, yang untuk cek kesehatan, maksudnya cek kesehatan secara umum, dan juga untuk berkonsultasi, bertanya seputar siklus menstruasi saya pada waktu itu, apakah normal, apakah bagaimana, karena waktu itu saya masih menyusui ya. Selepas menyusui Kinsey saya merasa bahwa siklus menstruasi saya belum teratur seperti itu. Kemudian saya juga istilahnya melakukan konseling genetika. Pada waktu itu saya bertanya, dokter, saya adalah seorang ibu beranak satu. Anak saya yang pertama itu terlahir dengan kondisi Down syndrome. Kalau saya ingin menambah momongan kembali, apakah kejadian Down syndrome itu bisa kita cegah pada anak kedua saya? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Jadi bukan berarti, berarti orang tuanya tidak menerima, bukan seperti itu. Kita tidak sedang berbicara tentang inklusif, tapi kita berbicara tentang upaya pencegahan. Karena seperti kita tahu, Down syndrome itu bukan hanya tentang paras ya, tapi juga tentang ancaman resiko untuk masalah kongenital, misalnya jantung, tiroid, dan itu kan ingin sekali untuk kita cegah. Setiap orang tua itu tidak ingin anaknya sakit seperti itu. Apalagi pada Kinsey itu memiliki Hirschsprung-Disease atau kelainan kongenital yang dimana usus besarnya itu ada beberapa bagian yang tidak bersaraf, dan itu memang sampai saat ini kami masih betul-betul mengusahakan kesehatannya dengan beberapa tindakan yang dilakukan di rumah. Apakah kejadian Down syndrome itu bisa dicegah ataukah tidak? Karena memang dari awal kita tahu ya bahwa Down syndrome itu kan kelainan kromosom, dan kromosom itu kan dibentuk di awal-awal, terjadinya juga secara spontan seperti itu, tidak bisa kita mengatur bagaimana kromosom itu membelah seperti itu. Dan poin pentingnya adalah ketika kita tahu test pack itu garis 2, itu biasanya kan untuk usia 4, 5, 6 minggu kehamilan, dan itu tentu sudah kromosom itu sudah terbentuk ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya apakah saya itu kurang makan ataukah saya menggunakan apa, bahkan kita ketika mengetahui bahwa kita hamil itu sebenarnya kromosom itu sudah terbentuk. Dan Kinsey itu ya sudah memiliki Down syndrome ketika saya baru pertama kali mengetahui bahwa saya hamil, seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya apakah itu kekurangan asam folat, seperti itu. Dan alhamdulillah kami juga sudah teredukasi ketika melakukan pernikahan itu, melakukan konseling pernikahan untuk menyiapkan diri, mengasup asam folat sesuai kebutuhan. Kemudian ketika hamil juga kami berkonsultasi sesuai dengan anjuran dokter, karena asupan asam folat berlebih pun itu juga menimbulkan hal yang tidak baik seperti itu. Jadi untuk yang bertanya apakah kekurangan asam folat, dengan tegas kami mengatakan tidak gitu, karena memang asupan kami vitamin yang kita asup itu juga sudah atas konfirmasi dari dokter di mana kami berkonsultasi. Dosisnya juga sudah disesuaikan, jadi tidak kemudian kita membeli vitamin secara bebas kemudian kita konsumsi tanpa memperhatikan komposisi dan dosisnya, seperti itu. Oke, next. Kemudian saya bertanya lagi, dokter, saya ini ibu yang memiliki riwayat anak dengan Down syndrome, berarti saya memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan ibu lain yang belum memiliki anak atau sama sekali tidak memiliki anak dengan Down syndrome. Nah, di situ saya sudah sadar kalau saya adalah ibu hamil dengan resiko tinggi ketika saya mengandung nantinya, karena saya memiliki riwayat anak pertama dengan Down syndrome. Oke, baik. Kemudian salah satu faktor resikonya selain memiliki riwayat anak pertama dengan Down syndrome itu juga umur. Kalau umur itu disampaikan bahwa faktor resikonya itu ibu hamil di atas 35 tahun, dan alhamdulillah kalau untuk faktor resiko itu tidak ya. Jadi umur saya masih bukan di batas atas tersebut.
masih aman, masih kategori aman. Nah, di sini disampaikan juga oleh dokter saya, dan alhamdulillah dokter saya itu orang yang menjelaskan secara lugas tapi juga berempati gitu. Jadi saya merasa nyaman untuk berkonsultasi dengan beliau karena beliau juga komunikatif. Beliau sampaikan seperti ini: ibu ketika hamil, baik itu alami maupun dengan cara lain seperti bayi tabung dan lain sebagainya, itu pasti ada peluang untuk janin tersebut mengalami kelainan. Kelainan ini kelainan kromosom ya. Nah, kelainan kromosom itu banyak, bukan hanya Down syndrome saja. Ada trisomi 13, ada trisomi 18, dan juga mungkin kondisi kelainan yang lainnya. Kenapa Down syndrome itu paling sering ditanyakan? Karena memang paling sering untuk terjadi. Paling sering untuk terjadi dibandingkan kelainan kromosom lain, dan memiliki survival rate yang tinggi. Jadi anak dengan Down syndrome yang kita lihat paling umum, paling sering kita dengar, ya memang karena mereka memiliki peluang hidup yang tinggi dibandingkan kelainan kromosom jenis yang lain. Nah, kelainan kromosom itu terjadi beberapa saat setelah pembuahan. Kita tidak bisa tahu kapan kromosom tersebut membelah, dan juga kita tidak bisa mengatur. Makanya itu disebut kejadiannya de novo atau spontan, seperti itu. Nah, untuk untuk kelainan kromosom sendiri itu kita nggak bisa menjudge satu salah makan, kemudian karena hal-hal lain yang sifatnya satu faktor seperti itu, karena itu adalah kejadian yang kompleks, yang spontan, kita tidak bisa mengatur. Tapi disampaikan ketika kita itu kehamilannya melalui program seperti bayi tabung, maka ada tes, saya kurang paham istilahnya, tapi itu adalah tes yang menentukan jenis kelamin dan juga kondisi kromosom pada saat sebelum janin tersebut ditransfer atau embrio tersebut ditransfer pada rahim seorang ibu untuk dilakukan bayi tabung. Itu ada tesnya. Tetapi kalau kita itu hamilnya secara alami, maka kondisi tersebut tidak dapat diotak-atik, istilahnya seperti itu. Dan apakah ibu yang di bawah 35 tahun kemudian tidak memiliki resiko, tidak memiliki anak sebelumnya dengan Down syndrome itu bebas dari peluang memiliki anak dengan Down syndrome? Tentu tidak, karena NDSS sendiri melalui lamannya itu ada tabel keterkaitan usia orang tua, usia ibu saat hamil dengan kondisi kejadian melahirkan dengan Down syndrome. Itu memang semakin tinggi usia ibu di atas 35 tahun, tentu peluangnya akan semakin besar. Dan kalau misalnya ibu tersebut usia 20 tahun atau di bawah 30 tahun, itu tidak sebanyak yang usianya di atas 35 tahun. Tapi kan dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya usia berapapun selama ibu itu berada dalam usia masa subur, itu memiliki peluang, tinggal peluangnya itu besar atau kecil. Nah, di situ juga menjadi poin penting yang sering ditanyakan oleh orang tua, seperti saya belum 35 tahun, saya tidak memiliki riwayat keluarga dengan Down syndrome, kemudian tetapi kenapa anak saya Down syndrome? Itu sangat mungkin walaupun usia ibu belum genap 35 tahun dan tidak memiliki riwayat keluarga dengan Down syndrome seperti saya. Nah, di situ adalah walaupun angka kejadiannya adalah 1 dibanding 1200, tapi kan intinya 1 itu saya, dan 1199 yang lainnya itu ternyata melahirkan anak yang tidak memiliki Down syndrome. Tapi kemungkinan itu akan selalu ada, dan ini adalah poin penting yang harus disampaikan, bahwa faktor resiko itu adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya peluang kejadian, bukan penyebab pasti. Jadi bukan berarti kalau anaknya Down syndrome berarti ibunya hamil di atas 35 tahun, walaupun peluangnya besar, tapi itu belum tentu seperti itu. Juga untuk faktor resiko yang lainnya. Saya akan bercerita di sisi ketika saya sudah selesai berkonsultasi itu, beberapa bulan kemudian qadarullah saya hamil gitu. Saya hamil, saya mengetahui bahwa test pack garis 2
perasaannya campur aduk ya. Alhamdulillah senang sekali, kemudian bersyukur, kemudian cemas, bingung. Mungkin kalau dari informasi, dari pengalaman kami membersamai Kinsey dan juga berkonsultasi dengan bermacam dokter dari berbagai macam poli, itu secara informasi mungkin saya lebih siap dibandingkan dengan kehamilan yang pertama. Tetapi kali ini adalah tentang mental. Jadi saya cemas, kemudian saya merasa takut kalau misalnya anak saya itu yang kedua, Kinsey itu mengalami hispurungdisi. Saya juga khawatir perasaan itu, bayangan itu masuk lagi ke pikiran saya tentang bagaimana Kinsey lahir, yang kami jam 2 pagi harus melarikannya ke ICU menggunakan ambulan. Pada saat itu NICU-nya juga penuh, dan pengalaman tersebut itu muncul lagi di pikiran saya, dan saya tahu bahwa itu adalah wajar. Dan jika orang tua yang pada saat ini melihat video ini dan pada posisi yang sama, saya sangat paham posisinya, dan perasaan itu wajar seperti itu. Nah, pada saat itu, kalau tidak salah pada usia kehamilan ke-5 minggu, saya langsung berkonsultasi ke dokter SPOG yang sudah saya riset sebelumnya. Kemudian kami langsung dibuatkan planning. Jadi saya sudah tahu ya kalau saya memiliki anak pertama dengan Down syndrome. Kemudian USG-nya itu difokuskan. Jadi seperti biasa, usia 5 minggu, kemudian kembali lagi usia 8 minggu, dan puncaknya adalah usia 11 minggu sampai 13 minggu. Pada rentan usia kehamilan ini itu ada tes yang tidak boleh terlewatkan, yaitu tes namanya tes cek NT dan juga cek NB. NT itu adalah nuchal translucency, jadi itu kayak penebalan tengkuk janin yang di belakang, dan itu ada parameter untuk ukuran tertentu di mana ukuran tersebut dianggap normal. Waktu itu pada kehamilan kedua anak saya itu dicek berapa tengkuk lehernya, ketebalannya, dan juga ada ketiadaannya NB. NB itu adalah nasal bone atau tulang di antara hidung ini, dan itu diperoleh hasil seperti ini. Saya akan tunjukkan hasil USG pada anak kedua saya. Memang ada beberapa marker yang lain, tapi 2 hal ini itu menjadi concern pada kehamilan saya yang kedua. Selanjutnya adalah saya juga berkonsultasi ke subfetomaternal atau bagian kedokteran yang memang fokus concern ke masalah penyakit pada kandungan. Pada saat itu saya usia kandungan ke 20 atau 22 minggu. Pada saat itu dokter mengevaluasi banyak hal seperti lingkar kepala, kemudian cairan yang ada di kepala untuk mengantisipasi adanya penumpukan cairan atau mungkin disebut dengan hidrosefalus. Kemudian juga mengevaluasi nasal bone-nya, kemudian juga mengevaluasi apakah ada celah langit-langit, dan lokasi telinga, apakah telinga itu posisinya ada di bawah atau lebih kecil seperti yang terjadi pada anak dengan Down syndrome. Itu kan kalau Kinsey itu posisi telinganya itu lebih bawah dibanding garis mata, kemudian juga lebih kecil. Dan selanjutnya itu juga mengevaluasi mulai dari jantung, mulai dari paru-paru, kemudian organnya, pankreas, usus, ginjal, area genital, sampai dengan menghitung jumlah setiap ruas tangan dan juga ruas kaki. Jadi itu semuanya itu lengkap. Kami juga dijelaskan secara rinci. Kalau misalnya untuk USG biasanya itu kami sekitar 15 menit, untuk USG fetomaternal itu sampai 45 menit, dan itu rasanya deg-degan banget setiap kali dokter mengarahkan kursornya dan juga mengevaluasi setiap organ. Itu rasanya sampai keringat dingin, kayak takut gitu rasanya. Jadi ada beberapa marker, seperti marker pada ususnya adik itu ya, ususnya anak kedua kami itu, Bu, ini kalau misalnya hispurungdisi ada
keadaan-keadaan yang gawat gitu ya, ada keadaan yang tidak semestinya itu akan ada tanda seperti ini. Jadi kami dijelaskan full, ini cairan otaknya berada pada parameter yang sesuai, yang normal, istilahnya seperti itu. Jadi kemungkinan tidak ada penumpukan cairan, kemudian ginjalnya ada 2, kemudian ini diperkirakan jenis kelaminnya ada laki-laki. Kemudian untuk dievaluasi juga untuk panjang femur, panjang tulang kakinya itu berada pada kondisi yang normal. Walaupun sebenarnya itu juga sudah dievaluasi pada USG setiap bulannya. Tetapi pada subfeto maternal itu seperti lebih detail gitu Bun. Lebih detail untuk mengindikasi hal-hal yang mungkin mengarah ke penyakit dalam kandungan seperti itu. Selain itu saya juga juga tentu menyiapkan kesehatan dari ibunya sendiri seperti nutrisi, kemudian juga cek darah, cek protein urin, itu yang biasa kita lakukan ketika ANC seperti itu. Dan di kehamilan kedua ini saya lebih menyiapkan mental. Kalau misalnya ayah bunda yang saat ini pada posisi yang sama dan merasa diri perlu dukungan lebih, dalam hal ini adalah profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi, karena memang mengasuh anak berkebutuhan khusus kemudian merencanakan kehamilan dan menjalani kehamilan selanjutnya itu memang menguras tenaga dan juga menguras emosi dan membutuhkan ketenangan jiwa ya Bun. Tapi di posisi ini saya sudah lebih siap karena pengalaman kami mendampingi anak pertama kami itu, jadi kami sudah dihadapkan lebih siap untuk plan A dan plan B. Kalau misalnya sehat, ini sudah dilakukan tes 1, 2, 3, 4, kemudian misalnya ternyata Qadarullah adalah Down syndrome lagi atau kondisi yang lain, maka yang kami lakukan adalah mempersiapkannya, seperti menyiapkan provider yang mumpuni dalam hal ini, misalnya melahirkan di rumah sakit yang menyediakan fasilitas ruang NICU, kemudian juga memiliki SDM seperti konsultan jantung anak, kemudian ataupun konsultan dokter yang memang dibutuhkan dari identifikasi awal atau deteksi dini itu. Jadi memang memiliki amanah, memiliki anak itu kita memang harus siap ketika kondisinya itu sehat, harus siap ketika kondisinya itu sakit, dan siap untuk mempersiapkan diri. Jadi kita nggak boleh denial gitu. Nggak usah lah periksa-periksa kayak gitu, malah ketahuan macam-macam gitu. Pasti kan kita sering merasa takut ya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan, jangan-jangan hasilnya itu nggak bagus kayak gitu. Nah, itulah yang kita siasati. Karena memang periksa itu sebagai upaya kita untuk menyiapkan yang terbaik, karena setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang layak, berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan sebagai orang tua kita harus mengusahakan itu semampu yang kita bisa, seperti itu. Dan di penghujung cerita kita kali ini, semua cerita yang sudah saya ceritakan tadi tentang apa yang saya alami, kemudian masa penerimaan, apa saja yang harus dipersiapkan, semuanya saya rangkum di buku ini. Jadi buku ini memuat mulai dari masa penerimaan, apa saja tes yang saya lakukan, kemudian mitos dan fakta seputar Down syndrome, itu saya rangkum dalam buku ini. Untuk ayah bunda yang ingin membaca dan memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di @withlovekinsey Instagram ataupun yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di ujung cerita kita kali ini, saya mengharapkan untuk ayah bunda yang menonton video ini bisa mendapatkan hal baik dan bermanfaat, informasi yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu mendoakan ayah bunda yang pada saat ini sedang merencanakan ataupun mungkin sudah menjalani, supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan keteguhan hati dan percaya bahwa Allah tentu sudah menyiapkan yang terbaik dan tidak ada yang namanya produk gagal. Anak kita itu adalah amanah untuk kita bagaimanapun kondisinya, dan kita wajib untuk memberdayakan diri dan juga mengupayakan yang terbaik
untuk semua anak-anak, karena setiap anak itu berhak dan layak untuk dirayakan. Begitu pula dengan anak pertama dan anak kedua kami yang alhamdulillah saat ini sudah berusia 18 bulan dan mereka sekarang menjadi sahabat yang kemana-mana berdua. Tuh. Saya ingin menceritakan hal ini supaya orang tua mendapatkan informasi yang jelas dan menjadi referensi untuk ditanyakan pada dokter kandungannya, karena memang untuk konsultan genetika itu kan nggak semua daerah ada ya. Semoga untuk orang tua yang saat ini memiliki akses atau privilege untuk melakukan konseling genetika, itu juga bisa melakukan konseling genetika untuk memastikan hal-hal yang masih menjadi keraguan atau masih mengganjal dalam hati untuk ditanyakan begitu. Jadi kita nggak hanya diliputi rasa takut, kemudian kita membaca artikel yang setengah-setengah seperti itu, tapi memberikan wawasan yang utuh gitu tentang apa itu Down syndrome, bagaimana terjadinya, bagaimana peluang saya seperti itu. Dan yang lebih penting adalah tentang menyiapkan diri pada setiap keadaan, karena kan kita pasti berencana dan juga berdoa yang terbaik, tapi kan Allah lebih tahu ya, Allah lebih tahu dan kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga sebarkan video ini kepada orang tua yang membutuhkan informasi ini. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami melalui DM di Instagram ataupun TikTok @withlovekinsey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.